Transformasi bisnis sangat diperlukan dalam persaingan usaha. Menurut laporan tahunan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), iklim persaingan usaha di Indonesia meningkat pada tahun 2021. Indeks persaingan usaha Indonesia pada tahun tersebut mencapai level 4,81. Ini adalah angka tertinggi yang diraih Indonesia sejak 4 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa persaingan usaha secara nasional termasuk ke dalam kategori persaingan usaha level tinggi. Transformasi dalam konteks ini mengacu pada perubahan signifikan dalam struktur, strategi, dan operasional bisnis untuk menjawab tantangan dan tuntutan pasar yang terus berkembang. Bisnis yang berhasil melakukan transformasi dapat meningkatkan daya saing mereka, meraih peluang baru, menjaga kelangsungan bisnis di tengah persaingan yang semakin ketat. Transformasi bisnis juga melibatkan perubahan budaya dan mindset organisasi. Transformasi organisasi sering menjadi proses yang sulit dan membutuhkan usaha yang besar. Namun, dengan adanya holacracy system, organisasi dapat memanfaatkan potensi secara menyeluruh untuk benar-benar mengubah model operasional mereka. Holacracy system adalah sistem organisasi di mana keputusan dibuat secara kolektif dan demokratis oleh sekelompok orang daripada dikendalikan oleh satu individu. Holacracy bergantung pada kolaborasi, ekspresi diri tanpa batas, dan pengambilan keputusan yang transparan untuk memastikan bahwa semua anggota dapat memberikan pandangan dan wawasan unik untuk mereka ke basis pengetahuan kolektif perusahaan. Holacracy juga memberikan kebebasan lebih kepada karyawan dalam berkontribusi dan menciptakan lingkungan yang mendorong kreativitas dan inovasi. Dalam holacracy, manajemen organisasi tidak bersifat dari atas ke bawah, tetapi didistribusikan secara menyeluruh pada semua bagian organisasi. Sehingga setiap individu dalam perusahaan dapat mengatur dirinya sendiri dengan catatan harus tetap sesuai dengan tujuan perusahaan. Dalam memulai mengadaptasi holacracy system, ada beberapa strategi yang perlu kamu perhatikan. Pertama, pelatihan dan edukasi. Pelatihan dan edukasi adalah menyediakan pelatihan dan edukasi yang komprehensif kepada seluruh anggota organisasi tentang konsep, prinsip, dan proses holacracy. Ini membantu memastikan pemahaman yang baik tentang sistem dan mempersiapkan karyawan untuk berperan aktif dalam perubahan. Kedua, membuat sistem komunikasi terbuka. Sistem ini adalah untuk memastikan komunikasi yang terbuka dan transparan di semua tingkatan organisasi. Ini melibatkan pemberian informasi yang jelas tentang rencana dan alasan di balik penerapan holacracy, serta mendengarkan dan menanggapi masukan serta keprihatinan karyawan. Ketiga, membuat sistem komunikasi terbuka. Sistem ketiga ini membentuk lingkaran-lingkaran holacracy yang sesuai dengan struktur organisasi, memetakan peran-peran yang spesifik, dan menetapkan tanggung jawab dan wewenang yang jelas. Pastikan bahwa semua anggota organisasi memiliki peran yang relevan dengan keahlian dan minat mereka. Keempat, pembuatan tata kelola. Tata kelola yang dimaksud di sini adalah cara mengadopsi tata kelola yang konsisten dengan prinsip-prinsip holacracy. Ini termasuk mengatur tactical meetings dengan memprioritaskan masalah yang muncul baru-baru ini dan menghilangkan hambatan sehingga pekerjaan dapat terus berjalan. Perlu diingat di tahap ini, keputusan diambil secara kolaboratif dan perubahan dalam peran maupun tanggung jawab dalam organisasi. Kelima, melakukan evaluasi. Setelah menerapkan sistem ini, penting untuk melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan holacracy untuk mengidentifikasi keberhasilan dan area perbaikan, menggunakan umpan balik dari karyawan, dan hasil kinerja untuk terus memperbaiki dan memperbarui sistem holacracy. Para pemimpin perlu memastikan komunikasi dan keterlibatan yang efektif untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dalam menghadapi perubahan. Proses perubahan menuju sistem holacracy memerlukan waktu adaptasi bagi karyawan, sehingga
perlu untuk membantu mereka beradaptasi dengan perubahan dan merasa terlibat dalam sistem yang baru. Nah, itu dia 5 cara mengadaptasi Holacracy. Masih penasaran dengan tips-tips yang bisa kamu implementasikan dalam organisasi atau bisnis kamu? Yuk cek Zen Insight di Instagram kami @kaizenroom. Terima kasih yang sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.